Nyo, pipaan, masang-masang dari awal, oke. Ikut orang dulu pertamanya, nggak langsung. Mulai bulan pertama ngelamar sana sini, KFC sampai apapun lah. KFC, perusahaan-perusahaan yang terkenal juga, ke McD semua. Saya masukin kerjaan itu nggak ada panggilan sama sekali. Kemana gitu, si pedagang itu tuh. Oh ternyata ada di sini gitu. No, pengalaman pribadi saya juga ada. Istri saya yang ngidam cuanki, kayaknya sebandung teh lagi nggak ada cuanki teh. Saya sampai belusukan gitu. Taunya teh nemu akhirnya dengan susah payah. Nah nanti mah mungkin hal seperti itu tuh bisa dipermudah. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Karena Bandung ini terkenal sebagai kota kreatif, hari ini tamu saya anak muda, milenial pula, tidak seperti saya yang kolonial. Kita sambut aja ya, Andri ya, tepuk tangan semuanya. Asal jangan disambit aja bos, asal jangan disambit. Dri, thank you banget loh bisa hadir di acara saya ya, Dri. Sama-sama, saya juga kehormatan untuk hadir di sini nih. Wah, thank you banget. Dri, ini kan kalau saya kan generasinya sama Andri jauh nih. Iya. Nah, ini kan Andri bisa dibuat milenial sebagai penggiat kreativitas juga di kota Bandung. Boleh cerita dikit nggak, Dri? Masa kecilnya Andri tuh kayak apa? Jadi penonton semua tahu gitu. Kecil banget, sedang, apa tinggi nih? Kecil banget lah ya, singkat-singkat gitu. Dipadatkan. Tapi ceritakan apa yang membuat Andri menjadi saat ini gitulah. Oke. Masa kecil saya mungkin dimulai dari bayi lahir tahun sekian, saya tuh hidupnya susah. Saya punya celana 3, ingat cerita ibu saya, celana 3 basah semua, dijemur habis nggak punya celana saya gitu. Itu masa kecil saya. SD standar, tapi alhamdulillah makin saya besar itu papa saya makin meningkat ekonominya, saya senang di situ. Tapi justru pas SMP di sini saya nemuin sesuatu yang baru di antara kenyamanan saya gitu. Kenyamanan saya tuh di sini tuh alhamdulillah dari orang tua saya selalu mencukupi kehidupan dari pendidikan, jajan segala macam. Tapi mulai dari SMP saya pernah ngeliat teman saya kalau main tuh jajannya nasi goreng. Padahal saya tahu dia biasanya tiap hari biasa aja. Tapi kalau main nasi goreng, mainnya lama puluhan jam, bisa beli voucher game. Ini tuh saya tanya dari mana? Maling ya lu? Oh enggak, saya kerja dong. Katanya gitu, kerja dong. Kerja apa? Saya di situ ikutan. Malah saya izin bapak saya. Pas izin tuh ternyata bapak saya malah kamu fokus sekolah. Nggak boleh kamu kerja. Oh iya pak, nurut. Tapi di belakang itu ternyata saya ikutan tetap ke teman saya. Saya sampai ngemis ke yang punya kerjaan itu, ngeguntingin pola boneka. Pak tolonglah pak, biar saya ngebantuin orang tua saya. Padahal orang tua saya nggak perlu dibantu. Saya sudah kecukupan di situ. Waduh, gitu. Gimana ya? Soalnya udah penuh, tapi nggak apa-apa lah cina. Tapi kamu Sabtu Minggu dulu ya. Oh iya pak, saya Sabtu Minggu dulu saya. Setelah itu saya mulai ya udah gitu. Mulai dagang asongan, ngembangin usaha, punya modal tadi itu dagang asongan sama teman saya juga, sekali ewang ngejajakan tuh di salah satu perapatan lah di sini. Udah gitu sepanjang SMA gitu aja saya ngikutin terus. Tapi dari situ mulai masuk perjalanan SMA saya mulai kacau. Kalau di sini kacau, mungkin ada sedikit kenakalan gitu, mungkin saya kayak trek-trekan lah, biasa anak muda taruhan lah di situ, punya uang tuh banyak. Akhirnya di situ bikin kecanduan apa? Wah, main bisa lebih macam ke mall, kemana-mana, ke kafe bisa tanpa minta orang tua gitu. Jadi gitu saya ingat waktu itu yang bikin saya kecanduan di situ juga digandrungin cewek, banyak duit, gandrungin cewek itu. Cewek-cewek ngedeketin, cewek kelas lain, oke gitu. Ngedeketin situ. Wah, enak juga ya gitu. Tapi di situ akhirnya ada kejenuhan. Kok aneh, nggak nyaman. Saya masih nyaman tuh SMP yang tadi saya kerja dagang asongan itu lebih nyaman. Akhirnya saya berhenti tuh di situ. 2 tahun saya sering main trek-trekan gitu. 2 tahun, setelah 2 tahun itu jenuh. Tapi ternyata di sini saya nemuin jenuh ini adalah motivasi, ilmu jenuh juga. Memotivasi saya untuk berinovasi di situ. Nah di situ ada, singkat cerita, ada konflik juga sama orang tua saya
sama bapak saya terutama. Konflik besar lah dalam hidup saya, tapi justru itu jadi titik balik saya gitu. Di situ saya mutusin untuk tidak menerima uang lagi dari orang tua. Udah nggak mau pak, gitu. Udah stop aja. Di situ saya lulus juga, tapi lulus masih ditanya mau daftar mana. Saya daftar ke KUA pak, nggak usah kemana-mana, KUA langsung pak. Emang lu punya ceweknya? Oh punya dong pak, gitu. Nih ceweknya saya bawa kan, kenalin. Tapi ditanya depan orang tua saya, ceweknya nggak mau gitu, istri saya yang saya nggak mau, belum siap, cina belum siap. Tapi kalau untuk ke jenjang serius, oke, katanya. Tapi kalau sekarang jangan. Akhirnya dia kuliah, saya kuliah. Bedanya dia tamat, saya kagak gitu. Saya nggak tamat kuliahnya. Tengah jalan ada masalah finansial, lebih baik mengutamakan adik saya. Saya sama bapak saya udah jangan ngasih uang ke saya, sesuai dari awal prinsip saya. Jadinya nggak ngasih uang, disitulah saya mulai berkelananya di situ. Saya ikut orang gali sumur, jadi tukang kuli bangunan, nembok, ngaci, ngakut, semen, apapun saya kerjain di situ. Terus udah gitu ya banyak lah, dari situ ada tukang plumbing, MIP juga saya ada pengalaman gitu. Betul-betulin mesin sanyo, perpipaan, masang-masang dari awal, oke. Ikut orang dulu pertamanya, nggak langsung. Kan biasanya ya kalau yang saya tahu itu yang namanya milenial itu disebutnya generasi yang pemain gadget ya. Banyaknya orang malah kalau dengar ceritanya Andri ini merubah paradigma saya bahwa dari kecil pun kalau ada keinginan untuk berkarya berarti bisa ya Andri ya? Oh bisa banget kan. Ya. Iya. Itu yang membuat Andri malah nggak gadgetan apa sih? Saya apa ya, kalau untuk gadgetan gitu ya, sama pertama tuh gitu-gitu terus, selalu ada polanya kalau buat saya gitu. Kayak main game aja, saya main game, ada game baru nih, oke, download, main. Intinya cuma leveling, ngegedein level, kita bisa jual sesuatu di game itu, selesai. Nggak ada lagi siklus yang apa bisa kita inovasikan gitu. Selalu adanya polanya gitu lagi. Medsos juga sama kayak gitu. Saya nggak nemuin monetize dan kenyamanan, terutama kenyamanan untuk lepas juga dari situ gitu. Kalau sebatas gadget aja, kayaknya cuma mentok di situ deh. Dan bukan bidang saya sih, mungkin dari pribadi saya sendiri, oh itu bukan bidang saya. Karena di yang saya ceritakan tadi ada di kuli bangunan apa, ternyata aktivitas fisik ini lebih menantang kalau untuk saya gitu, untuk saya pribadi. Itu berarti kerja ya dari yang pertama kalau tadi nggak salah saya dengar ada bikin pola, Iya. itu untuk bikin apa gitu? Untuk boneka. Terus Andri juga ada udahnya kan dulu pernah nakal praktekan motor, Iya. ya kan. Terus udahnya kerja pernah apa jualan apa makanan ya? Oh, makanan itu takoyaki itu yang menghidupi saya selama pernikahan malah. Oh. Itu. Jadi setelah tadi saya kerja jadi montir juga kan, itu jadi trek-trekan juga saya jadi montir. Sekaligus jadi montir. Saya belajar bisa betulin motor sampai ada yang servis datang, oke, ayo kita bikin motor. Tapi setelah nikah saya tuh bingung gitu. Lah, nikah untung juga itu mertua saya mau nerima lamarannya juga. Karena saya nggak punya kerjaan, pekerjaan nggak punya, usaha nggak punya, modal juga pas-pasan gitu. Duh, bingung waktu itu. Mulai bulan pertama ngelamar sana sini, KFC sampai apapun lah, KFC, perusahaan-perusahaan yang terkenal juga, ke McD semua. Saya masukin kerjaan itu nggak ada panggilan sama sekali. Uang nih tabungan udah makin nipis, hasil kerjaan saya kemarin-kemarin udah mulai tipis. Aduh, saya mau usaha apa? Pas udah gitu ketahuan istri hamil, sebulan kemudian setelah pernikahan istri tes pack ternyata hamil. Udah makin bingung tuh, dilema. Masih belum punya kerjaan. Akhirnya pernah ngejual beras eceran, pernah di situ, tapi malah nggak jalan. Terus masukin rempah-rempah cengkeh ke beberapa toko. Itu juga minim juga gitu. Sampai akhirnya sisa uang itu saya bikin gerobak. Tapi gerobak itu juga saya nggak tahu buat apa gitu. Saya bikin kotak, nggak ada lacinya, nggak ada pintunya, masih cuma kotak. Saya juga bingung, dagang apa gitu ya kalau dagang juga. Tapi saya udah nekatnya dagang aja, niatnya dagang dulu. Dagang apa di mana belum. Tapi istri saya ngasih masukan di situ. Nah itu mungkin peran istri ngasih masukan. Coba kamu kan suka takoyaki, udah aja dagang takoyaki. Takoyaki aja dulu. Dengan modal yang tersisa saya beli alatnya. Beli lebih dibentuk lagi si gerobaknya, beli bahan buat laci, bikin laci. Terus ada kekurangan besi gitu kan, itu juga gerobak juga, bukan gerobak baru bikin, tapi barang bekas yang ada bolong-bolong apa gitu, tik bloknya.
saya pakai aja, yang penting jadi dulu. Yang beli mungkin yang beli utuh itu kaca paling, cuma itu aja. Ya, itu dagang takoyaki. Nah di situ juga ngasih ilmu. Ternyata hidup di jalanan, kalau dulu mah trek-trekan apa sampai ngegelandang, nggak pulang ke rumah di jalan. Sekolah sih sekolah tapi nggak pulang. Itu mungkin negatifnya ada, positifnya ada. Ini juga lebih positif karena ini jalurnya mungkin buat saya tuh jalur yang halal ya, jalur halal. Saya coba jualan takoyaki di sini. Berarti kalau dengar dari ceritanya Andri mah pengalaman dan pelajaran kehidupannya itu benar-benar dari akar rumput ya? Akar rumput, benar. Perjalanan. Nah, dari situ Andri juga kan tadi dengar sedikit cerita bahwa ada belajar juga soal piping, Iya. pompa. Nah itu ceritanya gimana? Kan jauh banget nih lompatannya kan dari tadi kan. Andri itu luar biasa. Kalau bagi saya luar biasa kan. Dari yang satu sama yang lainnya tuh tidak ada hubungan sebenarnya. Iya. Tapi kok bisa malah jadi ke pompa itu gimana ceritanya? Pertamanya dari survive, karena tadi pemicu saya itu semangat saya untuk menerima uang dari orang tua itu gimana caranya gitu. Saya tuh gimana? Dalam pertanyaan saya itu sempat 1 bulan, 2 bulan itu jadi suatu masalah di otak saya tuh. Gimana caranya? Akhirnya ada yang ngajak. Oh teman saya, mau nggak? Itu bapak saya kurangan kru apa gitu. Buat gali sumur kan, bapak saya tukang gali sumur katanya. Oh iya, asalnya gali sumur doang, yang dibor itu pakai tangan asalnya, nggak cukup kan pakai mesin. Kalau nggak cukup pakai mesin diesel pakai tangan, kita tarik gitu, kita putarin gitu. Nah, benar-benar sendiri ya, pakai tenaga bertiga, sendiri. ya bertiga. Maksudnya benar-benar dulu Fisik. Fisik banget, manual juga. Iya, semua gitu. ya. Iya. Di situ kan masangin pipanya, belajar masangin kelistrikannya gimana supaya aman gimana. Itu banyak ngikut orang asalnya gitu. Jadi kuli bangunan ngikut orang. Ngikut orang sih. Ini yang uniknya dari kasusnya Andri, kalau tadi dengan cerita masalah kesadarannya Andri untuk menjalani hidup itu. Ya, mau merih ibaratnya mau turun ke bawah, padahal menurut cerita yang sebelumnya juga saya dengar kan semua berkecukupan. Iya. Kesadaran itu ya kalau Andri nggak keberatan, itu asalnya dari mana sih? Apakah dari keluarga yang membangun, atau setelah mempunyai keluarga berarti udah punya anak ya Andri ya? Udah alhamdulillah. Dari mana itu semangat awalnya, dari mana itu? Oh, saya pertama dari merih itu ya, dari merih itu. Saya tuh di jalan tuh dulu waktu masih zaman tadi saya bilang trek-trekan. Saya tuh di situ tuh banyak dikasih pepatah sama tukang nasi goreng, tukang seafood, makanan seafoodnya, makanan Chinese food gitu. Kalau saya nongkrong, Jang, bumi di mana? Saya ceritain gini, oh saya mah gini weh. Oh cantik kenging gitu. Oh dia ngasih pepatah satu di situ. Terus ngelihat kehidupan di jalan. Waktu saya nangkring tuh malam-malam, ada orang lain masih mulung pak. Iya pak. Iya cina gitu. Oh gitu pak. Emang bapak siangnya nggak bisa mulung siang-siang? Oh malam katanya lebih banyak kalau di daerah sini. Waktu itu daerah Dago ya. Oh banyakan di sini mah malam cina gitu. Oh bapak udah hafal. Itu pak sehari dapat berapa? Nah, saya di situ malah terenyuh gitu. Dia harus kerja siang malam sore, nggak kenal waktu lah intinya, demi dapetin waktu itu 50.000. Demi dapetin saya 50.000 dari orang tua saya, bahkan dari saya judi itu pernah dari judi juga bahkan gede kalau dari judi nilainya. Itu saya dengan enaknya gampang enteng traktirin orang. Saya dengan entengnya saya keluarin untuk saya poya-poya. Tapi dari sini saya ngeliat kehidupan di luar saya kok lebih banget. Saya juga kerja. Saya kerja tadi ngeguntingin pola boneka dapat 50.000 2 hari. Itu saya pakai main. Sedangkan ini untuk kehidupan, untuk ngehidupin anak istrinya di kampung. Dia di sini tidur juga gelandangan gitu kan. Makanya di situ saya juga nemuin hakikat diri saya sendiri. Makanya saya punya IG juga saya namain sama, yaitu gelandangan. Karena saya tuh nemuin hakikat diri kita tuh apa sih di dunia ini. Kalau buat saya tuh kita tuh gelandangan. Sama aja, kita punya apa di dunia gitu kan. Nah ini semangat ini juga yang mungkin memacu saya lebih. Oh saya kalau bisa itu kalau kebetulan dititipin rezeki sama Allah itu, oh saya harus bantu orang-orang seperti mereka. Oh saya harus bantu juga saudara lah yang paling dekat, tetangga apa. Kalau bisa saya bantu, saya pasti bantu gitu. Dari situ punya semangat yang tadi dibilangin. Juga dari nonton film. Kalau saya nonton film kayak film Batman aja yang paling saya ingat, Batman Begins. Itu ada satu quote yang bagus kan. It's not who I am underneath, but what I do, it defines me. Nah itu kemungkinan untuk
membuktikan diri saya. What I do itu yang saya lakukan mendefinisikan diri saya. Nah itu bukan diri kita yang ini. Kita ini bukan apa-apa, tapi yang kita lakukan gitu. Berarti makasih ya Dri ya. Ini juga bagi saya dapat pelajaran juga bahwa dari kisah perjalanan Andri mendapatkan pencerahan kalau disebutnya mah apa? Kebijaksanaan dari yang orang lain tidak pernah melihat bahwa di bawah di akar rumput di kita itu banyak sekali kebijaksanaan ya Dri ya berarti kan. Oh, banyak banget. Banyak kan. Ini mungkin juga yang membuat Andri selalu ya ini saya kasih kutipan sedikit ya. Andri ada keinginan untuk membantu dengan kreativitas itu untuk rakyat bawah dong, Dri. Iya, betul. Iya. Iya. Semoga berguna gitu. Saya ingin juga ini semua para pemirsa bisa dengan cerita Andri karena di channel saya ingin selalu orang tuh membangun apa ya kemanusiaan dengan sosialnya atau apa menggerakkan hatinya untuk banyak orang kan. Makanya hari ini thank you loh Dri bisa mau saya juga kan dengar cerita Andri karena ini unik kan selalu saya ingin angkat gitu. Iya. Nah Dri ini sekarang kita loncat topik dikit. Andri sendiri kan dari dulu kan banyak pengalaman yang berbeda-beda lagi. Yang tadi saya tanya, Andri kan berarti ingin berbuat banyak untuk masyarakat bawah. Iya. Andri ada tujuan apa sih di hidup? Apakah ada rencana ke depannya apa? Atau ada sesuatu yang akan dikerjakan Andri untuk kreativitas ini? Ya, jadi saya itu sekarang tuh lagi bikin sesuatu lah untuk digitalisasi. Untuk siapa? Untuk semua orang. Tapi dari mana? Dari kita-kita juga. Dari pengalaman saya dari dagang sampai dulu pernah saya waktu belum punya penghasilan yang bisa dihitung itu keliling-keliling dari pagi sampai malam. Itu tuh cuma bawa uang minim gitu kan. Tapi saya berpikir tuh gimana sih supaya saya tuh pengen dikenal lebih luas gitu. Dari pengalaman-pengalaman seperti itu akhirnya saya menemukan satu bentuk bersama rekan saya, ada rekan saya juga. Gimana kalau kita bikin sesuatu? Nah, kenapa kita bisa nyambung di situ? Ternyata kita punya satu visi dan misi yang sama di luar ini semua tuh. Oke. Nah, coba dikeluarkan katanya masing-masing punya pendapat. Nah, dari pengalaman dagang ini, saya dagang keliling. Gimana caranya supaya dikenal? Aduh, coba kebayang pengen online. Oh, begitu itu ada ojol. Saya senang tuh. Saya juga jadi driver tuh waktu itu. Tapi begitu saya dalami, oh saya nggak bisa dong. Saya pedagang keliling, pengen dilihat masyarakat, pengen saya jalan kemanapun, itu bisa dilihat sama masyarakat. Oh nggak bisa ternyata. Oh ya udah tidak berkecil hati. Itu saya jalanin aja jadi ojolnya. Dagang juga tetap jalan. Nah udah gitu ya udah disimpan tuh. Akhirnya sampai ketemu partner saya ini gitu. Akhirnya dia punya visi misi yang sama. Yuk kita bikin. Ayo kita bikin. Untuk siapa? Ya kita untuk masyarakat juga. Nanti pedagang keliling bisa online. Nah siapa tahu gitu kan. Saya maaf nih Di. Ya. Pedagang keliling. Iya. Berarti kemungkinan nih saya nebak nih ya. Iya. Pedagang cuanki bisa dong. Bisa dong. Bisa. Untuk ya cuanki, bakso tahu, comro yang di jalan yang mungkin sekarang nggak masuk ke ojol karena kan kalau setahu saya tuh di ojol tuh ada aturan di mana apa ada deposito atau apa ya kan ini mah bisa ya berarti bisa ya? Itu kan kalau di ojol tuh lokasinya tuh tagnya harus tetap di situ makanya saya sendiri nggak bisa kalau ini dia keliling kita bisa tahu kelihatan kemana gitu si pedagang itu tuh oh ternyata ada di sini gitu. No, pengalaman pribadi saya juga ada istri saya yang ngidam cuanki kayaknya sebandung teh lagi nggak ada cuanki teh saya sampai belusukan gitu. Taunya teh nemu akhirnya dengan susah payah. Nah, nanti mah mungkin hal seperti itu tuh bisa dipermudah gitu. Harapan kami itu gitu. Jadi benar-benar siapapun pedagang kecil, mungkin bukan aja pedagang. Kalau servis tukang urut keliling bisa? Oh, bisa. Tukang urut keliling. Saya ini tukang pipa juga bisa. Keahlian saya tuh. Saya kemana-mana tuh ngikut. Istilahnya kayak ada pelang di belakang punggung saya. Tukang pipa gitu. Kalau yang lain bisa lihat melalui smartphone mereka. Biar pintar gitu kan.
Smartphone ya makin smart, smartphone-nya ya makin pintar harusnya gitu orang yang megangnya maksudnya. Berarti bisa bilang platform kreatif ini didapat dari pengalaman kaperih Andri semasa hidup kemarin ya, dari jagang segala gitu ya. Iya, ide-ide itu tuh ternyata masuk gitu. Termasuk ide partner saya ada tuh, ide di perusahaan besar sama tukang cuanki itu bisa nyambung. Di platform kamu tuh saling mengiklankan nantinya gitu. Nah, gitu. Ini mah nasi goreng, jadi UMKM-nya benar-benar yang akar rumput bisa ini benar-benar ngebantunya sampai ke sana, Dri. Benar, itu tekad kami malah. Jadi salah satu tekad kami itu untuk membantu di akar rumput, bukan cuma di tengah ke atas atau tengahnya tengah terus itu, tapi sampai ke akar rumput itu yang kami inginkan itu. Ini rada unik ya, Dri ya, karena makasih banyak dengan kesadarannya Andri, karena setahu saya ya, kayak bantuan segala kita tuh di masyarakat mau tidak mau ya, di perusahaan apapun, untuk ngebantu itu kadang-kadang ada syarat dan ketentuan. Kalau ini mah enggak, penting rakyat kecil bisa, itu kan? Bisa masuk, saling membagikan, saling mengangkat prinsipnya. Kita berangkat dari nol bareng-bareng, karena apa yang saya bangun ini nggak bisa saya dengan partner saya. Oh, walaupun ada investor masuk gede gitu, kayak orang lain, kayak Gojek, apa, ojol yang lain, itu masuk investor besar nggak akan bisa nggak akan bisa kuat kalau tidak dengan sesama. Kita makanya nggak bisa saya sendiri, tukang dagang saya keliling sendiri memajukan ini, tapi harus kita sesama semuanya dari atas sampai bawah. Di bawahnya kuat, di atasnya kuat, apalagi itu makin bagus gitu. Saling menguatkan jadinya gitu. Ada kata saling karena jembatan kita tuh di sini tuh saling gitu, saling mengangkat gitu. Thank you banget tuh, Dri. Iya. Kayaknya ini berapa lama nih saya harus nunggu nih, Dri? Ya mudah-mudahan secepat mungkin. Mudah-mudahan bulan depan kita udah siap, kita bisa kasih ya. Udah jangan kasih tahu lah ya. Ya. Kasih saya sebuah kejutan. Iya. Tapi ini deh, saya minta izin dulu. Kalau misalnya rencana yang di Andri ini akan jalan, boleh saya nanti ketemu Andri lagi? Mungkin kita ngomong 6 bulan ke depan. Setelah idea Andri jalan, saya pengen nanya perkembangannya gimana. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang di akar rumput sudah bisa tertolong dari idenya Andri? Siap, itu pasti kita bisa ketemu lagi. Tolong kontak saya, Dri ya. Siap. Kalau udah. Pasti dikontak. Ini kayaknya biar kejutannya buat ke depan lagi, kita ngomongin lagi. Tapi Dri, saya mau minta Andri sebagai generasi milenial, ada nggak kesan, pesan untuk sesama Andri yang masih muda? Iya. Mungkin dari saya pribadi, bahkan ini pribadi. Jangan pernah menyerah gitu. Jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu, untuk berinovasi itu jangan pernah ragu. Karena apapun juga kalau kita mau, kita pasti bisa. Saya juga punya hutang banyak nih untuk yang lain. Pinjaman online, ngegadein motor, pinjaman di bank yang KTA. Itu sampai puluhan juta, lunasnya pas pandemi, bukan pas sebelum pandemi atau bahkan nungguin nanti. Pas pandemi itu bisa lunas. Kenapa? Karena saya pribadi kita tuh harus bisa mau berjuang, berusaha, apapun kemungkinan itu jangan pernah bilang nggak mungkin lah. Kita harus selalu bilang itu tuh mungkin. Jangan pernah sampai putus asa. Semua yang bisa kita lakukan itu harus dilakukan. Bahkan yang tidak bisa dilakukan pun harus kita lakukan. Temukan motivasi diri kamu sendiri gitu. Motivasi kamu apa gitu di dalam hidup ini. Itu paling dari saya. Thank you banyak loh, Dri. Ya. Kita nanti ketemu lagi, saya menunggu undangan dari Andri. Ya. Ya. Guys, terima kasih. Kita jangan panjang-panjang hari ini. Esensinya kan kurang lebih Anda semua sudah dapat. Saya izin pamit, Bos Sugi. Salam tukang kain. Kalau moto saya, Dri, sombong itu wajib bagi yang terbukti dan bisa mewujudkannya. Kita ciao ya. Oke. Bye guys. Dah.